Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahim seperti biasa. Kita akan mendengarkan guru-guru kita untuk menyampaikan tema-tema yang diangkat di dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan seperti biasa di kesempatan pertama sudah hadir bersama kita guru kita Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari yang istimewa karena kita menyebutnya ini sebagai hari kelahirannya Pancasila, di mana Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Nah, tema yang kita angkat tidak semua sila yang kita bahas, tapi ini esensi dari ajaran Islam yang jika kita terapkan dalam Pancasila ternyata nyambung gitu ya, Prof. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pancasila itu adalah ini meminjam bahasanya Gus Dur ya. Melting pot untuk bangsa Indonesia. Artinya melting pot itu lembaga perekat, lembaga peleburan tapi sekaligus lembaga perekat untuk berbagai macam komponen-komponen nilai, norma, dan bahkan juga
pluralitas warga bangsa masyarakat Indonesia. Kehadiran Pancasila ini telah berjasa di dalam mengutuhkan NKRI. Tanpa Pancasila kita nggak tahu nasibnya Indonesia kayak apa. Ya. Nah makanya itu sebagai warga bangsa dan juga khususnya umat Islam, kita bersyukur dengan kehadiran Pancasila, ya merupakan inspirasi yang mungkin ini divine knowledge ya. Divine knowledge yang diberikan Allah kepada para pemikir, founding fathers kita pada waktu itu, ya kok tiba-tiba mampu menciptakan suatu pemikiran yang genuine, yang orisinal, yang sekarang ini oleh dunia internasional itu banyak melakukan studi tentang keberadaan Pancasila sebagai benar-benar sebagai melting pot untuk bangsa Indonesia yang plural seperti ini. Sudah 4 kali diprediksi Indonesia itu akan hancur seperti Rusia, Uni Soviet ya, seperti negara Balkan. Tapi para futurolog politik itu bingung. Tahun-tahun yang pernah diprediksi itu dalam satu bukunya kan itu malah justru lewat semuanya ya. Nah kata kuncinya apa? Mereka itu menganggap bahwa Pancasila itu adalah memang faktor yang sangat menentukan keutuhan bangsa ini. Nah bagi kita umat Islam tidak ada masalah dengan Pancasila. Ya. Ya memang kelihatan seperti Pancasila dan Islam itu ya ada 2 entitas memang. Ya. Tapi kalau saya ingin berikan satu ilustrasi begini, ada kain putih ya. Ya. Satu entitas tersendiri itu kain itu kan. Tapi juga ada warna merah ya. Ya. Nah ketika warna merah itu disatukan dengan kain, ya, maka muncullah kain warna merah gitu kan. Nah kalau kita melihat warna merahnya, tenggelamlah kainnya itu. Ya. Tapi kalau kita fokus melihat kainnya, maka tenggelamlah warna merahnya itu. Ya. Jadi 2 entitas yang tumpang tindih di dalam suatu wujud menciptakan suatu wujud totalitas yang begitu akrabnya antara kain dengan merah itu. Ya. Bertentangan gak antara merah dan kain, malah serasi simetris satu sama lain. Ya. Nah jadi kita jangan mempertentangkan antara Pancasila dan Islam, seperti juga kita tidak perlu mempertentangkan antara kain dengan warna merah tadi. Warna merah bisa mendarat di dalam kain, tapi kain pun juga tidak terusakkan dengan hadirnya warna merah itu. Tersebut, ya. Bahkan kain itu bisa menjadi cantik karena adanya warna yang numpang pada dirinya. Jadi dengan demikian para pemirsa, terutama umat Islam, sudahlah jangan pernah lagi ada pihak dan siapapun yang mempertentangkan antara Islam dan Pancasila. Islam itu memang ajaran universal. Ya. Sedangkan Pancasila itu adalah ajaran lokal untuk Indonesia. Ya. Tapi jangan salah, universalitas. Universal Islam itu justru terbangun di atas kearifan-kearifan lokal dalam setiap bangsa. Masya Allah. Nah, jadi kita kan punya apa yang disebut dengan culture right. Ya. Culture right itu hak budaya. Setiap culture right itu punya hak untuk menafsirkan, memahami Al-Quran. Nah, Maroko itu punya culture right. Maka lahirlah Islam Maroko. Bagaimana Islam Maroko? Ya, sama-sama menggunakan penutup aurat, tapi penutup auratnya Maroko itu punya tipikalnya sendiri kan. Ya. Ada Libya, sama-sama menggunakan penutup aurat, tapi model penutup auratnya itu pakai abaya, hitam-hitam gitu ya. Ada Iran, Islam Iran, sama-sama menggunakan penutup aurat, tapi modifikasi penutup auratnya itu menggunakan cadar misalnya, menggunakan pakaian tipikalnya di situ. Mesir juga seperti itu. Indonesia pun juga sama. Kita kan juga punya pakai mukena kan. Iya. Sama-sama penutup aurat, tapi penampilannya berbeda satu sama lain. Iya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa pakaian Arab itu lebih Islami daripada Indonesia. Dua-duanya kok sama. Iya. Modifikasinya ada. Itu artinya bahwa warna lokal itu punya tempat di dalam universal Islam. Masya Allah. Jadi jangan mempertentangkan antara kearifan lokal dan ajaran universal Islam. Ya. Ajaran universal Islam itu terbangun di atas kaki-kaki kearifan lokal itu sendiri. Ya. Kearifan lokal seperti mana yang akan ditampilkan, diakomodir dan
direstui dan disetujui, diakomodir oleh Islam, ya tentunya kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan substansi ajaran Islam itu sendiri. Ya. Sejauh itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu adalah Islam. Masya Allah. Ada hadisnya kan, al-hikmatu dalatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa biha. Ya, al-hikmah, kearifan itu ada di mana-mana, ambillah. Ya. Karena itu miliknya Islam yang tercecer. Ya. Dari manapun datangnya. Nah, jadi enak tuh kan. Semua yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam bisa dianggap itu adalah ajaran Islam, milik Islam. Nah, Indonesia kita pakai sarung kan, Iya. nggak perlu pakai gamis. Apakah sholatnya orang yang pakai gamis lebih diterima daripada kita yang pakai sarung? No. Jadi kearifan lokal itu ada tempatnya di dalam universalitas Islam itu. Karena itu sekali lagi kehadiran Pancasila untuk memberikan warna lokal terhadap Islam Indonesia yang kemudian menjadi Islam Indonesia itu benar-benar sangat menakjubkan. Bahkan negara-negara kita yang menggunakan merek negara Islam itu datang studi banding ke Indonesia. Anda bukan negara Islam, tidak menggunakan eksklusivitas negara Islam, negara Pancasila, tapi kami harus belajar terhadap Anda. Nah, karena itu atribut-atribut seperti ini jangan dijadikan sebagai faktor yang sangat signifikan menentukan. Bagi kita, apapun namanya, tapi nilai-nilai Quran itu berdaulat di negeri itu yang kita harapkan. Masya Allah. Iya kan? Iya, Prof. Makasih. Baik, Prof. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Menarik bahwa di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu nilainya universal. Ada satu pertanyaan, Prof. Bagaimana tentang yang sila ketiga, Prof? Persatuan Indonesia. Kita akan jawab sebentar. Ya, tetaplah di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Nilai persatuan Indonesia itu sesungguhnya adalah sangat elastis ya kan. Nilai-nilai persatuan Indonesia itu bahkan dipakai untuk sebagai magnet untuk menyedot potensi-potensi yang bisa menguntungkan. Alhamdulillah, memang kalau bicara tentang nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, nilai-nilai universal Islam ini dimanapun dia tumbuh akan menjadi bagian dalam kehidupan jika kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Prof, bicara tentang Pancasila, kita kembali lagi sila ketiga persatuan Indonesia. Bagaimana kita menerapkannya dari sudut pandang agama Islam ini, Prof? Iya. Persatuan Indonesia itu bukan sebuah tembok yang tidak bisa ditembus oleh ajaran universal, termasuk Islam. Nilai-nilai persatuan Indonesia itu juga terbuka sebetulnya. Coba kita lihat. Persatuan Indonesia itu tidak memagari dirinya dengan peradaban dari luar ya kan. Nilai-nilai persatuan Indonesia itu juga membuka dirinya terhadap kenyataan yang berasal dari luar ya kan. Kita pakai televisinya orang, kita pakai mobilnya orang, kita pakai pesawatnya orang, kita pakai barang-barang dagangannya orang, kita impor ke dalam ini. Kita nggak pernah menutup pintu untuk barang-barang impor, iya kan? Tentu juga ada metodenya supaya jangan nanti sampai monopoli ya. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini ya, bahwa nilai-nilai persatuan Indonesia itu tidak eksklusif ya. Lebih banyak dipakai untuk sebagai pembentur terhadap orang luar atau nilai luar. Nilai persatuan Indonesia itu sesungguhnya adalah sangat elastis ya kan. Nilai-nilai persatuan Indonesia itu bahkan dipakai untuk sebagai magnet untuk menyedot potensi-potensi yang bisa menguntungkan Indonesia itu sendiri. Karena adanya persatuan Indonesia, maka ada kepercayaan diri negara-negara lain untuk bekerja sama dengan Indonesia. Nah, jadi bekerja sama itu kan lita'arafu. Ta'aruf itu artinya kerjasama, interdependensi kan bahasa kininya nih. Interdependensi artinya kita punya nilai-nilai produk lokal yang perlu kita ekspor. Maka negara lain pun juga menerima karena ini karya-karya Indonesia yang spesifik. Gak ada di tempat lain, itu buah dari persatuan Indonesia kan. Tapi kita pun juga bisa menerima produk-produknya orang luar yang kita butuhkan di Indonesia. Nah, jadi ada check and balance di situ kan.
tentu menurut ukuran-ukuran kita, ini dalam sudut pandangan ekonomi loh ya Pak. Tetapi juga dari pandangan norma juga. Ya. Apakah Indonesia tidak bisa kita mengembangkan Islam? Tidak bisa kita mengembangkan Kristen? Tidak bisa kita mengembangkan apalagi Konghucu? Ya. Ternyata juga bisa eksis di Indonesia. Tidak terproteksi oleh persatuan Indonesia karena konsep nasionalisme Indonesia itu nasionalisme terbuka. Ya. Bukan nasionalisme tertutup. Semua yang berbau-bau non-Indonesia haram masuk di Indonesia. Islam kan dari Timur Tengah. Ya. Kristen pun juga dari sana. Konghucu dari sana. Kalian nggak boleh masuk di Indonesia. Itu enggak. Persatuan Indonesia tetap membuka diri tentunya sesuai dengan koridor. Tetapi, nah ini tetapinya. Persatuan Indonesia itu harus kita wujudkan di dalam nilai-nilai apapun yang masuk dari luar. Ya. Ya, jadi Islam masuk di Indonesia mau tidak mau juga harus mengikuti ritme keindonesiaan itu sendiri. Ya kan? Jadi tidak bisa serta-merta apa yang ada di negara satu negara itu di copy paste masuk di Indonesia. Tunggu dulu. Ya. Kita juga punya kearifan lokal di sini nih. Nah, terjadilah proses tawar-menawar kan, Ya. antara keindonesiaan dan keislaman. Nah, jadi Islam yang di Indonesia ini itu sudah melalui proses pengindonesiaan. Ya. Ya, tetapi sebaliknya juga Indonesia itu sudah melalui proses pengislaman. Ya. Jadi ada proses pengindonesiaan Islam dan ada proses pengislaman Indonesia. Ya, ya, ya. Untuk sebagian penduduknya kan. Ya. Nah, ternyata nggak ada masalah. Jadi persatuan Indonesia itu indah. Ya. Nah, jangan kita mengacak-acak keindahan ini hanya kepentingan subjektivitas seseorang atau suatu kelompok ya kan. Founding Fathers kita itu luar biasa mendefinisikan apa itu persatuan Indonesia. Nah, jadi para pemirsa, mari kita pertahankan tradisi seperti ini. Kami sangat yakin bahwa insya Allah Indonesia akan tetap kokoh dan kuat. Pada saat yang bersamaan, Islam pun juga akan semakin intensif di Indonesia. Seperti mungkin juga intensifnya agama-agama lain di bumi persatuan Indonesia ini. Jadi persatuan Indonesia tidak bisa dijadikan alat pembentur untuk membenturkan diri dengan nilai-nilai norma-norma tertentu. Kecuali kalau memang norma-norma itu sangat bertentangan dengan keindonesiaan. Ya. Saya kira inilah pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Hari kelahiran Pancasila ini jadi satu momentum bagi kita untuk merajut keragaman yang ada di Indonesia ya Prof ya. Tadi persatuan Indonesia. Kalau Prof melihatnya dari sudut pandang terhadap orang yang ada di luar Indonesia. Nah sekarang kalau yang di dalam Indonesia bagaimana Prof? Artinya warna di dalam kita juga berwarna kan Prof? Iya. Ada agama, ada suku, ada dan lain sebagainya. Kita itu seperti karpet ini kan. Iya. Warna-warni kan. Iya. Tapi dibingkai oleh sebuah bingkai yang indah ya kan? Iya. Bahkan simetris satu sama lain. Pertanyaan kita, indah enggak karpet ini? Indah. Ya indah kan. Itulah Indonesia. Indonesia itu lukisan Allah. Jangan diacak-acak lagi kan. Iya, iya. Ya, ini kita harus syukuri. Perbedaan harus disyukuri karena itu sebuah lukisan Tuhan. Tidak indah sebuah lukisan kalau putih semua. Iya. Baru kita bingkai. Sekalipun bingkai emas tidak akan cantik kalau dibingkai itu kain putih. Masya Allah. Indahnya sebuah lukisan karena ada warna kontras satu sama lain. Betul. Jadi sangat menarik. Ya kan? Dan itu sebetulnya sunatullah. Sunatullah. Iya, iya. Oke. Baik, Prof, kira-kira bisa kita simpulkan Prof untuk Ya, pertama kita perlu bersyukur sebagai kita umat Islam karena menjadi umat Islam. Yang kedua kita juga bersyukur sebagai warga bangsa Indonesia karena menjadi orang Indonesia. Dan selanjutnya saya kira yang sangat penting ya bagaimana menghidupkan, mewariskan nilai-nilai ini kepada generasi kita akan datang. Jangan cuma kita yang bisa menikmati dua kebanggaan ini. Dimanapun anak kita sekolah, di negara manapun anak itu sekolah, tetaplah berikan internalisasi pemahaman keagamaan Islam pada diri mereka. Tanamkan juga rasa keindonesiaan di dalam diri anak kita masing-masing. Dengan demikian, insya Allah keindonesiaan kita
dan keislaman kita itu akan tetap lestari dan insya Allah akan semakin kokoh. Saya kira itu poin yang sangat penting. Dikasih. Terima kasih banyak Prof. Ini penting bagi kita untuk sama-sama menyadari bahwa ini adalah rahmat memiliki bangsa Indonesia dan kita merasakan kemerdekaan. Dan rahmat juga kita memiliki satu ideologi atau dasar negara Pancasila yang bisa menjembatani perbedaan yang ada di negara kita. Yang mana dalam isinya itu adalah nilai-nilai universal yang ada di dalam Al-Quran. Semoga kita bisa terus menjaga rajutan, ukhuwah di dalam bangsa kita dengan terus menjaga silaturahim satu sama lain, tidak mencari-cari perbedaan. Prof, izin Prof kita minum dulu ya Prof ya, sebentar ya Prof. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luak hitam baru tidak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya, karena Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Karena masih ada undian tahap kedua. Terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Dan nanti kita akan bahas lagi kajian kita tentang memaknai semangat persatuan di dalam Islam dalam rangka hari kelahiran Pancasila. Dan setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Dr. Ali Nurdin. Tentunya hanya di sini di Khazanah Islam bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih Prof. Terima kasih. Tidak ada yang diuntungkan dan disenangkan ketika sebuah bangsa bercerai-berai kecuali syaitan. Al-Quran mengisyaratkan ini dan mengingatkan kita, wa kull ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzahu bainahum. Dasar negara Pancasila mencerminkan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Lebih spesifik membahas persatuan ada dalam sila ketiga. Sila Persatuan Indonesia yang di dalam Al-Quran disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, yang artinya kita bersatu jangan tercerai-berai. Dengan adanya penjelasan yang tercermin di dalam Al-Quran tersebut, rumusan-rumusan Pancasila sudah selaras dengan tujuan agama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi setelah tadi kita sempat rehat sejenak. Dan kali ini bersama dengan Dr. Ali Nurdin yang sudah siap untuk memberikan ilmunya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, ini bahasan kita adalah tentang Pancasila. Ya. Tetapi kita melihatnya dari sudut pandang agama. Gitu. Artinya kita tidak akan membicarakan tentang pertentangan A, B, C, D. Tapi bagaimana menjadikan kehidupan yang Islami di Indonesia ini, ya, ini juga bisa menjadi satu pemersatu, ya, dengan konsep dan alam pikiran yang ada di Pancasila gitu. Iya. Nah, ini konteksnya dalam beragama bagaimana ini? Baik. Silakan. Baik, makasih. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Realitas kita berbeda adalah ketetapannya. Kita tidak punya pilihan kecuali menerima atas ketetapannya. Apa yang kita maksud ketetapan itu? Bangsa Indonesia yang terdiri dari aneka macam suku bangsa, bahasa yang berbeda, bahkan keyakinan yang beraneka macam adalah ketetapannya. Al-Quran menegaskan di surah 28 Al-Qasas ayat yang ke-68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Tuhanmu menciptakan dan memilihkan untuk kamu. Kamu tidak punya pilihan. Maka bahwa realitasnya kita berbeda, sebagai sebuah komunitas bangsa kita berbeda, tapi untuk kemudian menjadi bersatu itu adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Maka inilah yang menjadi concern kita semuanya, bagaimana aneka macam suku bangsa yang terikat dalam sebuah bingkai negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini
kemudian mewujud dalam sebuah tekad bersama untuk tetap bersatu, meraih cita-cita bersama. Tidak ada kemajuan suatu bangsa dalam sejarah kemanusiaan kecuali bangsa itu memiliki tekad yang kuat untuk tetap bersatu. Tidak ada sebuah kesuksesan yang diraih dalam negara kecuali negara itu memiliki kekuatan untuk tetap melestarikan semangat menjalin persatuan. Dan tidak ada yang diuntungkan dan disenangkan ketika sebuah bangsa bercerai-berai kecuali syaitan. Al-Quran mengisyaratkan ini dan mengingatkan kita, wa kull ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzahu bainahum. Di surah Al-Isra, surah 17 ayat yang ke-53, katakanlah hamba-hambaku, bicaralah dengan cara yang baik, berkomunikasilah dengan cara yang baik, gunakan media sosial dengan cara yang baik. Artinya apa? Yang merangkum dan menguatkan persatuan. Jangan gunakan ucapan, pembicaraan, dan media komunikasi kamu yang kemudian menimbulkan perpecahan, permusuhan. Kenapa? Allah mengatakan sesungguhnya syaitan sangat ingin kita terus saling bermusuhan. Maka pada prinsip persatuan Indonesia, bukan hanya kita bersatu sebagai sebuah komunitas bangsa, namun yang terpenting kita juga disatukan oleh cita-cita bersama untuk meraih kemajuan bersama. Spirit semangat kita, kalau kita lihat ini diletakkan di konteks yang ketiga, sila yang ketiga, ini juga sangat menarik. Karena apa? Para pendiri bangsa sangat arif bijaksana setelah diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka persatuan Indonesia juga menjadi sebuah kata kunci. Untuk apa? Spirit dan semangat kita dalam membela kemanusiaan yang universal ini tidak boleh mengorbankan persatuan kita di Indonesia. Al-Quran juga menggarisbawahi di surah Al-Imran pada ayat yang ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dalam persatuan dan jangan terpecah belah. Maka ungkapan ini untuk menunjukkan sekali lagi bahwa nilai spiritual dari sila ketiga persatuan Indonesia mengisyaratkan bahwa hanya dengan semangat persatuanlah kita akan bisa meraih cita-cita bangsa. Kita akan bisa meraih dan mewujudkan bagaimana kemajuan bangsa kita bersama. Tapi sebaliknya, kalau kemudian kita tidak berhati-hati, sesama anak bangsa tidak punya concern untuk menjaga persatuan, maka untuk menjadi maju itu hanya sebatas keinginan, bahkan mungkin hanya angan-angan. Kita tidak ingin mengkhianati hal seperti itu dari para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa kita yang telah berkorban nyawa, yang telah berkorban segala harta benda, tentu ingin melihat negara ini tetap berdiri sampai kapanpun. Spiritnya apa? Tetap menjaga persatuan sesama anak bangsa tanpa harus meleburkan setiap perbedaan. Kata kunci kita, tetap mencari titik temu tanpa harus menghilangkan hal-hal yang berbeda di antara kita. Disinilah para pendiri bangsa dan kita semuanya punya resep dan rumus apa? Terus berkolaborasi, terus bersinergi. Bersinergi berarti mengajarkan bahwa tetaplah kita sama dalam tujuan cita-cita, namun juga tetap menghargai perbedaan yang ada. Itulah spirit lita'arofu, agar kita saling mengenal. Karena kita menjadi suku bangsa tertentu di bingkai negara kita, bukan pilihan kita. Ada aneka macam suku bangsa. Mas David suku Minang, bukan pilihannya karena beliau sudah terlahir sebagai suku Minang. Saya suku Jawa, bukan pilihan saya karena saya menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka kalau ada satu komunitas anak bangsa, suku tertentu yang merasa lebih hebat dari suku bangsa orang lain, ini berarti telah menghina ketetapan Allah. Karena kita menjadi anggota suku bangsa tertentu, bukanlah pilihan kita. Itu adalah ketetapannya. Yang terpenting bukan dari suku bangsa apa kita berasal, tapi kontribusi apa yang kita berikan untuk kemajuan bangsa ini. Dan salah satu resepnya adalah teruslah memelihara semangat untuk menjaga persatuan. Kalau itu pun tidak ada, minimal jangan nambah masalah dengan menyebarkan hal-hal yang dapat mengurai persatuan. Kalau itu pun juga kemudian sulit, nah minimal teruslah belajar.
untuk menjadi orang yang baik, yang berkontribusi pada persatuan bangsa kita. Masya Gitu, Mas David. Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Khazanah Islam bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang memintal benang sudah menjadi kain yang rapi, kemudian dirobek-robek. Apa artinya ini? Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Khazanah Islam dan tadi tema kita buat Anda yang baru bergabung adalah mengenai persatuan Indonesia. Sila ketiga dari Pancasila yang kita akan melihatnya dari sudut pandang agama. Karena sebagai umat beragama khususnya Islam, kita wajib menerapkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Dan ternyata nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu punya nilai universal yang pas sekali dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, untuk itu kita lanjutkan tentang tema kita tadi. Baik, Silakan Pak. terima kasih Mas David. Naluri manusia mencintai sebuah kehidupan yang harmonis. Naluri manusia mencintai kedamaian. Dan kita bersyukur para pemirsa dilahirkan di sebuah bangsa yang tradisi mencintai kedamaiannya begitu kuat. Sebagai sebuah bangsa, sejak sebelum merdeka, di berabad-abad yang lalu, kita tidak punya pengalaman perang besar. Kita tidak punya pengalaman berantar suku bangsa misalnya terlibat dalam sebuah perebutan kekuasaan, tidak ada. Itulah mengapa ketika Islam hadir datang ke Indonesia dalam waktu yang relatif singkat, kemudian bisa diterima komunitas bangsa ini. Dan tidak ada yang disebut Islamophobia di negara kita. Padahal negara ini tadinya adalah kita tahu apa mayoritas pemeluk atau rakyatnya. Kenapa? Ada satu bentuk kesamaan. Kita punya naluri mencintai kedamaian, mencintai sikap harmonis. Dan itulah kemudian ketika kita merdeka oleh para pendiri bangsa diwujudkan dalam sebuah komitmen Pancasila yang di antara butir sila ketiganya apa? Persatuan Indonesia. Nah, dari butir ini kita mendapati pelajaran penting. Kiranya ini menjadi sebuah dasar untuk bernegara dan berbangsa. Ingat, ini bukan dasar beragama. Tapi kita bagaimana menjalani kehidupan beragama di negara ini memiliki spirit untuk menjaga persatuan. Maka kalau ada orang yang menjalankan ajaran agamanya, tapi kemudian ada kecenderungan untuk memisahkan diri dari persatuan, semangat persatuan, harus kita pertanyakan. Pertanyakan apa? Pertanyakan Anda sedang menjalani, mengamalkan jenis ajaran seperti apa. Karena semestinya spirit ajaran yang dipeluknya haruslah menyatukan, bukan memisahkan. Mari kita lihat salah satu isyarat ayat yang sangat menarik di surah 16 ayat 92. Allah berfirman begini. Wala takunu kallati naqadat khuslaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang memintal benang sudah menjadi kain yang rapi, kemudian dirobek-robek. Apa artinya ini? Kita sebagai orang-orang yang dilahirkan untuk mengisi kemerdekaan, saya ulangi, mengisi kemerdekaan, bukan merebut kemerdekaan loh ya. Ini berarti apa? Negara ini sudah dipintal, tadinya bercerai-berai atau kemudian belum bersatu oleh para pendiri bangsa menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap orang yang berakal, sikap orang yang berbudi, yang beretika, apa? Melanjutkan. Sambil berterima kasih kepada para pendiri bangsa dengan cara bekerja keras mengisi kemerdekaan ini. Bukan malah terpikir untuk mengganti. Bayangkan, sudah tidak ikut berjuang, mau mengganti. Itu kan sebuah sikap yang tidak etis. Maka apa? Jangan seperti seorang wanita yang sudah kemudian memintal benang menjadi sebuah kain yang bagus. Nah, kalau konteks Persatuan Indonesia apa? Kain itu namanya NKRI, kain itu merah putih. Kemudian kita robek-robek. Siapa yang akan rugi? Tentu semua anak bangsa. Energi kita akan habis untuk kemudian membangun lagi. Kapan kita akan berjuang mengisi kemerdekaan ini? Maka sekali lagi penting semangat kita bersatu dalam konteks bingkai negara kita ini bukanlah hanya persoalan dunia.
bukan hanya persoalan sosial, ini bukan hanya persoalan keindonesiaan kita, tapi bagi seorang muslim itu juga persoalan keimanan kita. Karena para ulama juga menyatakan hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air ini adalah sebagian dari iman kita. Kenapa? Karena lagi-lagi seseorang mencintai tanah tumpah darah kelahirannya, seseorang mencintai tempat di mana dilahirkan, tempat dia minum air, tempat dia makan, fitrahnya maka terus akan lakukan itu. Seseorang yang terus berjuang untuk mencintai tanah tumpah darahnya dengan menjaga persatuan bersama, maka berarti dia telah menjalani kehidupan beragamanya dengan baik. Dan inilah koridor penting bagaimana paling tidak kalau sekali lagi kita belum bisa memberi kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa yang majemuk ini, minimal marilah kita menjaga diri untuk tidak menambah masalah bangsa kita. Karena sudah cukup banyak dan rumit, dan kita paling tidak terus mendoakannya kiranya anak bangsa, masyarakat, dan juga para pemimpin kita lebih bersemangat untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Masya Allah. Baik, Begitu, terima Ustaz kasih banyak Pak Dokter. Silakan. Terima kasih. Pak Dokter, kita lanjutkan lagi bahasan kita. Tadi saya mendengar bahwa wajib kita menjaga rajutan tadi. Nah, sekarang ini isunya bukan masalah suku, bukan masalah agama. Kadang-kala kita anak bangsa ini malah diributkan dengan isu politik. Iya. Yang satu agama bisa berantem, beda agama bisa berantem. Cuman ini masalahnya bukan agamanya, tapi isu politik yang jadi ini. Ya. Itulah mengapa para ulama berpesan, para cerdik pandai berpesan, orang-orang bijak juga berpesan agar berhati-hati kalau kemudian kita ingin masuk ruang yang namanya politik ini. Ya. Tapi boleh nggak umat Islam berpolitik? Harus. Harus, ya. Harus, tetap harus. Tetap harus. Cuma politik yang diajarkan dalam agama kita yang dibingkai oleh nilai-nilai agama yang luhur, Ya. yang menyatukan. Ya. Jadi kekuasaan bukan menjadi semata-mata tujuannya, Ya. tapi itu alat untuk mewujudkan satu cita-cita yang ada dalam agama dan dalam negara kita. Baik. Maka politik harus dijadikan sebagai sarana, kendaraan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Masya Allah. Pak Dokter, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan untuk kesempatan kali ini? Baik, ada satu mungkin ini menarik ya untuk sebagai pelajaran penting kita dalam konteks keindonesiaan kita. Begini, suatu saat ada di zaman Nabi Ibrahim, itu kan Raja Namrud namanya, Ya. mau membakar Nabi Ibrahim. Ya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar itu ada seekor burung yang kemudian ngambil air, Mas Syafid, Ya. untuk memadamkan api. Ya. Kemudian sekelompok burung yang lain kemudian mencercaca, Ya. mencacinya. Apa? Lihat burung bodoh itu. Mana mungkin dengan tetesan air dia bisa padamkan api. Iya. Kan gitu. Burung itu kemudian tetap konsisten. Bahasa agamanya namanya istiqomah. Iya. Tapi menjawab kemudian, saya tahu yang kulakukan tidak bisa memadamkan api. Aku hanya ingin dicatat oleh Tuhan Allah. sebagai pihak yang ikut memadamkan api itu. Pelajarannya apa? Semoga termasuk pembicaraan kita, perbincangan kita, konten di media sosial kita itu dicatat oleh Allah sebagai pihak yang ikut untuk terus menguatkan persatuan bangsa kita. Masya Allah. Untuk ikut berkontribusi bagi kemanusiaan kita. Meskipun mungkin kita tidak akan pernah katakanlah disebut kata berhasil, tapi memang Allah tidak pernah menuntut kita berhasil. Tapi teruslah berjuang. Ya Allah. Terkadang kita mungkin akan dikata-katain, Ya. akan dianggap nggak tepat, tapi memang dalam hidup tidak mungkin semua orang akan setuju dengan yang kita lakukan. Seandainya ada yang tidak setuju, silahkan, itu merdeka untuk kita milihnya. Tapi tetaplah menjaga persatuan untuk menyampaikan sikap ketidaksetujuannya itu dalam bingkai persatuan. Masya Allah, ya Allah. Sejuk sekali dengarnya. Alhamdulillah. Ya, ini namanya bijaksana, bijak di dalam memandang perbedaan, karena sudah di dalam hati. Setiap perbuatan orang itu tergantung dari niatannya. Betul sekali. Bisa jadi yang terlihat itu seperti itu, tapi karena keikhlasan Allah menilainya lain. Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama, Mas Pak Dokter, ilmunya hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga persatuan kita sebagai anak bangsa, persatuan sesama umat beragama, persatuan sebagai world citizen atau warga negara dunia, menjaga perdamaian. Ustaz, silakan kita minum kopi dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi udah tak batin loh. Kapan kita minumnya ini? Mohon maaf. Harus di akhir. Bismillah.
Alhamdulillah. Luwak hitam baru, tidak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa. Karena Anda bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Karena masih ada pengundian tahap kedua ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Saya David Halik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih banyak Pak Dokter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV